Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Ketemu lagi nih sama Abang Sergio. Nah coba Abang mau dengar dulu semangatnya. Laskar Kristus. Kurang semangat. Sekali lagi. Laskar Kristus. Nah gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Kali ini Abang mau cerita nih, tapi sebelum Abang mau cerita, ikutin Abang dulu ya. Coba hitungan ketiga semuanya tutup mata. 1, 2, 3, tutup matanya. Nah, jangan aja mengintip ya. Coba, apa yang dilihat? Nah, sekarang buka matanya. Apa yang kita lihat? Nah, itu dia yang dirasakan oleh orang buta. Kali ini Abang akan menceritakan seseorang bernama Bapak Bartimeus. Kisahnya diambil dari kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dengarkan Abang bercerita ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Nah, pada saat itu ramai orang banyak. Ada seorang pengemis buta bernama Bapak Bartimeus. Ia menyadari bahwa di keramaian itu ada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi Tuhan Yesus tidak mendengarnya dan orang di sekitar Bapak Bartimeus geram dan marah. "Shh, Bartimeus, jangan berisik, dia tidak akan mendengar kamu." Tetapi Bapak Bartimeus tidak putus asa. Ia berteriak lebih kencang lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus yang mendengar itu pun mengutus salah satu muridnya untuk memanggil Bapak Bartimeus. Kata murid Tuhan Yesus, "Berdirilah, kuatkanlah imanmu, ia memanggil kamu." Bapak Bartimeus pun segera berdiri dan menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun bertanya, apa yang engkau inginkan?" Jawab Bapak Bartimeus, "Tuhan, rabunilah mataku agar aku dapat kembali melihat lagi." Tuhan Yesus pun merabuni Bapak Bartimeus. Tiba-tiba mata Bapak Bartimeus terbuka. Bapak Bartimeus sangat senang dan ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus. Nah, ada suatu lagu yang menggambarkan tentang cerita Bapak Bartimeus. Lagu ini berjudul Ada Orang Buta. Yang mengetahui lagunya, mari kita nyanyi bersama-sama yuk. Ada orang buta, duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disebabnya. Celik matanya, celik matanya, oleh kuasa Yesus, celik matanya. Nah, dari kisah Bapak Bartimeus kita dapat belajar bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus dalam waktu sakit, lemah ataupun tidak berdaya. Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan menolong kita. Sekian cerita dari Abang Sergio. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. God bless you. Bye-bye. Shalom semua. Kayaknya kurang keras ya. Shalom. Udah siang juga sih, paling pada lapar nih. Perkenalkan, nama aku Ezekiel. Aku dari kelas Yosua
aku ingin menyampaikan cerita tentang iman Ayub. Adalah seorang laki-laki bernama Ayub. Ayub adalah orang yang sangat kaya. Hartanya itu sangat banyak. Kambing domba ribuan, lembu ribuan, unta ribuan, keledai ribuan, pokoknya banyak banget deh hartanya. Selain punya harta banyak, Ayub itu juga seorang yang taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan juga. Ayub itu pokoknya bisa dibilang orangnya udah kaya, saleh lagi. Lalu pada suatu hari iblis datang kepada Allah lalu Allah berkata, "Hai iblis, dari mana sajakah kamu?" "Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi dunia." Lalu Allah berkata, "Kalau begitu, apakah kamu sudah melihat Ayub, hambaku yang saleh dan setia itu? Sesungguhnya di dunia tidak ada seorang seperti dia." Lalu iblis berkata, jika Ayub tidak mendapat apa-apa, ia akan takut akan Allah. Bukankah engkau yang memberikan dia semua yang dia miliki, apa yang dikerjakan yang kau berkati? Tetapi ambillah dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Pasti ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Maka Allah berkata, "Baiklah, semua ada di tanganmu. Engkau boleh mencobai dia, tetapi janganlah engkau menyakiti dia." Lalu iblis pun pergi dari hadapan Allah. Lalu pada suatu hari, saat Ayub sedang berjalan, tiba-tiba ada suruhan Ayub datang, berkata, Tuan, orang-orang Sheba menyerang lembu-lembu Tuan yang sedang menggarap sawah dan keledai-keledai Tuan yang sedang makan rumput di sebelahnya, dan mengambil mereka semua dan membunuh penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang selamat untuk memberitahu Tuan." Sambil orang itu sedang berbicara, orang lain datang dan berkata, Tuan. Saat penggembala sedang menggembalakan domba, tiba-tiba api Tuhan datang dari langit dan membakar habis semua domba dan penjaganya. Hanya aku sendiri yang selamat untuk memberitahu Tuan. Sambil orang itu berkata, ada orang lagi datang dan berkata, Tuan. Orang Kasdi membentuk pasukan dan menyerang dan mengambil semua unta-unta Tuan dan membunuh penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang selamat. Sambil orang itu berkata, orang lain pun datang dan berkata, Tuan. Saat anak-anak Tuan sedang makan di rumah anak Tuan yang tertua, tiba-tiba angin ribut datang dari arah timur dan merobohkan rumah itu. Semua anak-anak Tuan habis dan hanya aku sendiri yang selamat untuk memberitahukan ini kepada Tuhan. Lalu setelah mendengar itu, Ayub pun mengoyakkan bajunya dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku akan masuk kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tetapi dalam semua itu Ayub tidak menyalahkan Allah dan tetap setia kepada Allah. Melihat itu iblis marah dan kembali kepada Allah. Saat Allah melihat iblis, Allah berkata, Hai iblis, dari mana sajakah engkau? Lalu iblis berkata, dari perjalanan menjelajahi dan mengelilingi dunia. Lalu Tuhan berkata, baiklah, jika begitu apakah kamu sudah melihat hambaku Ayub yang setia dan saleh itu? Sesungguhnya tidak ada orang seperti dia di dunia. Lalu kata iblis, manusia akan melakukan apapun untuk nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu atas tulang dan daging dia, ia pasti mengutuk kamu. Lalu Allah berkata, baiklah, semua dari tanganmu, tetapi janganlah engkau membunuh dia. Iblis pun pergi dari hadapan Allah dan menimpakan atas Ayub bisul busuk yang menyebar dari atas kepala sampai dengan ke ujung telapak kaki.
sampai dengan ke ujung telapak kaki. Saking gatalnya bisul itu, Ayub pun mengambil beling kaca untuk menggaruk bisul itu. Melihat penderitaan Ayub itu, bukannya menghibur, istri Ayub malah berkata, "Masihkah engkau setia kepada Allahmu itu? Kutukilah dia dan matilah." Ayub pun menjawab, engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya ingin menerima yang baik dari Allah? Tak lama setelah itu, teman-teman Ayub pun datang untuk menjenguk Ayub. Bukannya menghibur Ayub, teman-teman Ayub malah berkata bahwa Ayub, kamu itu berdosa. Makanya dihukum Allah, dan anak-anakmu yang mati ditimpa bangunan itu pasti memiliki dosa juga. Makanya ia mati. Kamu harus bertobat dan mengakui dosamu. Tetapi Ayub membantah perkataan mereka dan tetap mengaku bahwa ia tidak bersalah. Ayub pun mengusir mereka dan diam di dalam rumahnya. Tetapi dalam semua itu, Ayub juga tetap setia kepada Allah dan tidak membantah atau menyalahkan Allah atas penderitaannya. Dalam penderitaannya itu, Ayub membuat banyak puisi-puisi tentang penderitaannya yang dapat kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ayub. Lalu akhirnya setelah itu Tuhan memanggil Ayub dan juga memanggil teman-temannya yang mengatakan bahwa Ayub berdosa itu untuk mempersembahkan korban bakaran bersama dengan Ayub. Lalu setelah itu Ayub pun pulih atas semua sakit penyakitnya, hartanya dilipat gandakan, dan Ayub dikaruniai 7 orang anak. Ayub pun hidup sampai dengan umur 140 tahun lamanya. Dan Ayub dapat melihat anak cucu sampai keturunan keempat. Ayub pun mati pada usia tua dan lanjut umur. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Ayub adalah untuk selalu mengandalkan Allah dalam segala hal, maupun itu keadaan suka maupun duka, kita harus tetap mengandalkan Allah. Lalu yang kedua, tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Jadi apapun itu penderitaannya, kita harus tetap percaya bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Sekian cerita saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Nama saya Gaby dari kelas Daniel. Hari ini saya ingin menyampaikan Bible storytelling yang berjudul Yesus Memiliki Firman yang Hidup. Bible storytelling ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15. Bagian yang bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagian ini ingin menceritakan bahwa Yesus tidak akan membiarkan orang-orang yang mengikutinya kelaparan. Hal itu dapat dilihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagian kedua diambil dari Yohanes 6 ayat 22-35 yang bercerita tentang orang banyak mencari Yesus. Bagian ini ingin menceritakan bahwa orang banyak datang mencari Yesus bukan karena percaya bahwa Yesus adalah anak Allah,
tetapi karena mereka menginginkan roti dan mujizat saja. Bagian terakhir diambil dari Yohanes 6 ayat 63 sampai 69 yang bercerita tentang murid-murid mengundurkan diri. Bagian ini ingin menceritakan bahwa murid-murid yang mengikuti Yesus mengundurkan diri karena mereka hanya ingin roti dan mujizat saja dan tidak ingin menuruti dan mengasihi perintah Allah. Dari ketiga bagian di atas, Yesus ingin menyampaikan bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Yesus tahu manusia membutuhkan roti untuk hidup, tetapi Yesus tidak menginginkan kita untuk hidup untuk roti saja, tetapi juga untuk mengasihi dan menaati perintah Allah, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih.